Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 30 September 2021 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuaian banyak tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan bukan memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Tuhan memampukan orang-orang yang Dia panggil. Saudari-saudara, perutusan Yesus kepada 70 murid merupakan bentuk pelimpahan delegasi karya Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Perutusan selalu mengajak setiap orang untuk memiliki keberanian sembari menajamkan iman. Sebab hanya imanlah yang menjadi jaminan permanen dan nyata. Diutus ke tengah-tengah serigala, tidak membawa bekal atau kasut, dan tanpa saling memberi salam selama perjalanan. Itu semua merupakan cara berkarya yang dipercayakan Yesus kepada 70 muridnya. Artinya, mereka harus tetap fokus pada misi perutusan itu tanpa diberatkan oleh berbagai macam jaminan. Dan kita bisa melihat bahwa ke-70 murid itu memiliki keunggulan dalam meletakkan jaminan, yakni mendengarkan dan mempercayai apa yang dikatakan Yesus. Saudari-saudara, selama ini sudah banyak kesempatan kita belajar dari Yesus, mendengarkan sabda Yesus, dan menerima karunia ilahi. Maka sudah waktunya bagi kita untuk menyediakan diri diutus mewartakan damai sejahtera. Diutus berarti kita melaksanakan apa yang dikatakan Yesus dan mewartakannya melalui kesaksian hidup masing-masing. Tuhan tidak mungkin memilih dan mengutus seseorang hanya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Maka kita semua dengan dibaptis telah sah untuk hidup sebagai murid-Nya yang harus bermisi demi kerajaan Allah. Dan mari kita hayati hidup ini dalam kerangka perutusan, sembari mempercayai daya jaminan penyertaan Tuhan ketika kita bertemu dengan berbagai kesulitan dan rintangan. Tuhan bukan memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Tuhan memampukan orang-orang yang Dia panggil dan menguatkan mereka agar menjadi sempurna adanya. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkatilah kami agar semakin menyadari tugas perutusan di dunia ini. Gunakanlah kami sebagai alat-Mu, sehingga semakin kuatlah sinar kerajaan Allah dalam kehidupan ini.
Jika kami gentar dan cemas, pupuklah iman kami agar tetap tangguh dan semakin percaya akan jaminan penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala karya-karya misi kewartaan kita senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.